Halo semuanya, selamat datang kembali. Jujur, pertandingan kali ini benar-benar bikin merinding. Siapa yang nyangka, kutukan itu ternyata masih ada. Ya, kalian gak salah dengar. Laga klasik yang penuh aroma dendam, tensi tinggi, dan memori masa lalu yang kelam akhirnya kembali tersaji di semifinal Piala Dunia 2026. Inggris melawan Argentina. Bayangkan, Inggris yang sudah unggul duluan, main super rapi, nguasain keadaan, dan tinggal selangkah lagi menginjakan kaki di final Piala Dunia pertama mereka dalam 60 tahun. Tiba-tiba harus hancur berkeping-keping di menit-menit akhir. Mulai dari tangan Tuhan, Diego Maradona di tahun 1986 yang fenomenal itu, lalu drama kartu merah David Beckham di tahun 1998 yang bikin satu negara nangis, sampai sekarang. Entah kenapa Inggris selalu punya cara yang tragis tiap kali ketemu Argentina di panggung sebesar ini. Di video kali ini, kita bakal bedah habis-habisan tragedi epik di Atlanta, Amerika Serikat pada tanggal 16 Juli 2026 waktu Indonesia. Gimana ceritanya skuad bertabur bintang asuhan Thomas Tuchel ini bisa kena epic comeback yang di luar nalar dari Lionel Messi dan kawan-kawan? Seperti biasa siapkan cemilan kalian, besarin volume HP-nya, dan pastikan kalian nonton sampai habis karena drama yang satu ini beneran gila dan wajib banget kita bahas tuntas. Saat pertandingan baru aja dimulai, atmosfer di dalam stadion udah berasa kayak panci presto yang siap meledak kapan aja. Bising, riuh, dan tegang. Tensi benar-benar panas sejak detik pertama peluit dibunyikan. Inggris turun dengan formasi andalan mereka, pakai seragam kebanggaan putih-putih, langsung ngambil inisiatif penguasaan bola. Mereka mencoba mendikte ritme permainan dari kaki ke kaki. Tapi, Argentina asuhan pelatih jenius Lionel Scaloni jelas bukan lawan yang gampang diintimidasi. Mereka main super agresif, pressing tinggi, dan gak ngasih ruang napas sedikit pun buat gelandang Inggris. Baru 2 menit bola bergulir, Jude Bellingham udah kena hantaman keras dari pemain Argentina. Ini jelas sebuah psiwar, sebuah pesan tegas dari bek-bek petarung Argentina kayak Christian Romero dan Lisandro Martinez, bahwa Inggris gak akan bisa main dengan tenang hari ini. Wasit benar-benar harus kerja ekstra keras buat mastiin pertandingan ini nggak berubah jadi arena pertarungan bebas. Di pertengahan babak pertama, dominasi penguasaan bola mutlak ada di tangan anak-anak Inggris. Mereka terus mencoba menusuk lewat sektor kiri yang dimotori oleh kecepatan lari Anthony Gordon. Pemain yang satu ini benar-benar bikin repot bek kanan Argentina, Nahuel Molina. Jed Spence dari pos bek sayap juga beberapa kali berani bantu overlap. Bikin lini belakang Argentina harus banting tulang buat nutup ruang tembak. Tapi sayangnya, setiap kali bola masuk ke kotak penalti atau ada crossing berbahaya, selalu aja mentah di tangan penjaga gawang mereka, Emiliano Martinez. Dibuat frustrasi, tapi Argentina bukannya tanpa perlawanan. Mereka main lebih taktis, nunggu momen kehilangan bola dari Inggris buat langsung serangan balik dengan cepat. Lionel Messi yang pastinya dapat pengawalan super ketat, sesekali ngasih umpan-umpan ajaibnya membelah pertahanan, tapi lini belakang Inggris yang dikomando duet John Stones dan Mark Guehi masih terlalu tangguh buat ditembus. Jordan Pickford juga tampil luar biasa heroik di bawah mistar gawang. Ada satu momen krusial saat Pickford harus terbang menepis bola, nunjukin kalau dia emang pantas jadi kiper nomor 1 The Three Lions. Alhasil, skor kacamata alias imbang 0-0 bertahan sampai turun minum. Babak pertama ditutup dengan pertandingan yang sangat taktikal, saling tunggu, dan bikin kita yang nonton ikutan jantungan saking ketatnya. Masuk ke babak kedua, tempo permainan bukannya melambat, malah makin gila. Thomas Tuchel sepertinya ngebakar semangat anak asuhnya di ruang ganti, dan ngasih instruksi khusus buat Inggris, supaya lebih berani menekan lebih jauh ke depan. Keajaiban buat The Three Lions, akhirnya datang di menit ke-55. Berawal dari skema serangan yang dibangun dengan sangat sabar dari lini tengah, lini pertahanan Argentina akhirnya bikin sedikit kesalahan. Celah yang tadinya rapat banget akhirnya terbuka. Anthony Gordon, pemain yang dari babak pertama terus-terusan jadi ancaman nyata, sukses merobek gawang Emiliano Martinez lewat penyelesaian akhir yang tenang tapi mematikan. 1-0 buat keunggulan Inggris, selebrasi pecah. Fans Inggris di stadion meledak kegirangan saling berpelukan, dan nyanyian kemenangan pasti udah mulai menggema di mana-mana. Gordon benar-benar dielu-elukan layaknya pahlawan nasional malam itu. Dengan gol ini, bayangan tiket final Piala Dunia udah kelihatan sangat jelas di depan mata skuad Inggris. Tapi, tunggu dulu.
Disinilah letak awal petaka dan kesalahan terbesarnya. Setelah unggul 1-0, Inggris malah mulai mengubah gaya mainnya yang tadinya agresif jadi terlalu pasif. Entah ini instruksi langsung dari pelatih, atau emang tekanan mental dari nama besar Argentina yang kelewat berat, Inggris mulai turun terlalu dalam. Mereka kayaknya mau main aman, memarkir bus, dan ngamanin skor 1-0 sampai akhir. Puncaknya adalah ketika Tuchel bikin keputusan kontroversial dengan narik keluar pencetak gol Anthony Gordon di menit ke-72 dan masukin Ezri Konsa, seorang bek bertahan. Keputusan yang sangat pragmatis. Inggris resmi beralih ke mode bertahan total. Dan jujur aja kawan-kawan, bertahan total menghadapi timnas Argentina yang lagi dalam kondisi tertinggal itu sama aja kayak main bensin di dekat api. Kalau kamu terus-terusan ngasih ruang dan waktu buat gelandang kreatif Argentina buat nguasain bola dengan bebas di sepertiga akhir lapangan, kamu cuma tinggal nunggu waktu aja sampai benteng pertahananmu hancur berantakan. Melihat Inggris yang terkesan ketakutan dan main bertahan, pelatih Argentina Lionel Scaloni merespons ketertinggalan dengan sangat jenius. Dia nggak panik. Scaloni malah bikin 3 pergantian pemain sekaligus di pertengahan babak kedua buat nyuntikin energi ekstra. Rodrigo De Paul yang punya napas kuda, Nicolas Otamendi yang syarat pengalaman, dan Gonzalo Montiel masuk berbarengan. Hasilnya, Argentina mulai menggempur pertahanan Inggris habis-habisan tanpa henti dari berbagai sisi. Jordan Pickford sempat bikin penyelamatan kelas dunia yang bikin stadion bergemuruh saat menepi sundulan maut Nico Gonzalez dari jarak yang sangat dekat. Pickford benar-benar jatuh bangun nyelamatin gawangnya dari hujan ancaman. Tapi, ada pepatah yang bilang, sehebat-hebatnya seorang penjaga gawang, kalau dia dibombardir sendirian tanpa ada bantuan tekanan dari rekan setimnya di depan, gawang itu pasti bakal jebol juga. Dan momen kehancuran Inggris yang ditakutkan itu, akhirnya benar-benar terjadi di menit ke-84. Sebuah kemelut dan tekanan bergelombang dari Argentina, akhirnya membuahkan hasil. Enzo Fernandez, yang dari tadi sibuk ngatur ritme serangan, tiba-tiba menemukan sedikit ruang kosong yang gagal ditutup oleh pemain tengah Inggris di luar kotak penalti. Tanpa ragu sedikit pun, gelandang energik ini melepaskan tembakan melengkung yang sangat akurat. Bola meluncur deras, membelah udara, dan sukses bikin Jordan Pickford mati langkah nggak bisa berbuat banyak. Jala gawang Inggris bergetar, skor berubah jadi sama kuat 1-1. Momentum pertandingan langsung berbalik 180 derajat. Pemain Inggris kelihatan sangat kaget. Pundak mereka langsung turun, dan wajah-wajah panik penuh keringat dingin mulai terlihat. Mereka yang tadinya merasa tiket final udah aman di kantong, tiba-tiba harus ditampar realita yang keras. Di sisa waktu pertandingan yang semakin mencekam, Inggris kelihatan benar-benar kehilangan arah. Harusnya dalam kondisi imbang mereka mencoba menata ulang serangan dan nguasain bola. Tapi mentalitas Argentina udah terlanjur meroket tinggi menyentuh awan. Tim Tango terus mengurung pertahanan Inggris, seolah-olah ngasih pesan mematikan kalau mereka nggak sudi pertandingan ini lanjut ke babak perpanjangan waktu. Mereka mau menyelesaikannya detik itu juga. Dan akhirnya, di menit ke-90, tepat saat papan injury time baru aja diangkat, petaka paling besar dalam sejarah sepak bola modern Inggris datang menghampiri. Lewat sebuah skema serangan cepat dan mematikan, Lautaro Martinez yang sebelumnya masuk sebagai pemain pengganti, menjelma menjadi sosok pencabut nyawa buat The Three Lions. Lautaro berhasil melepaskan diri dari pengawalan ketat bek-bek Inggris, menyambut umpan manis, dan dengan sangat klinis menceploskan bola ke gawang Pickford untuk kedua kalinya. 2-1 buat kemenangan Argentina. Sebuah epic comeback yang super dramatis dan menyayat hati terjadi tepat di ujung pertandingan. Stadion meledak. Bangku cadangan Argentina berhamburan ke lapangan. Mereka berhasil membuktikan ke seluruh dunia bahwa DNA juara bertahan mereka sama sekali belum luntur. Mentalitas pantang menyerah khas mereka benar-benar sukses menghancurkan pragmatisme sepak bola malam itu. Di sisi lain, kemenangan dramatis ini memastikan langkah Argentina melenggang gagah ke partai final Piala Dunia 2026. Mereka sudah ditunggu timnas Spanyol. Pertemuan antara kejeniusan taktis Lionel Scaloni melawan permainan atraktif khas Spanyol dipastikan bakal jadi tontonan yang pecah banget. Tapi tenang aja, untuk bedah kekuatan dan prediksi final impian ini, videonya bakal kita buatkan khusus secara terpisah. Jadi pastikan kalian tungguin dan pantengin terus kelanjutannya di channel ini ya. Sementara itu, buat kubu Inggris,
Kekalahan ini jadi tamparan keras bahwa pragmatisme berlebihan di momen krusial justru jadi senjata makan tuan yang menghancurkan mimpi mereka berkeping-keping. Nah, gimana menurut kalian? Apakah murni pergantian formasi 5 back dari Tuchel yang jadi biang kerok kekalahan tragis Inggris? Atau emang kecerdasan taktik Argentina aja yang terlalu mengerikan manfaatin celah sekecil apapun di menit-menit akhir? Gas, mari kita adu argumen di komentar bawah. Kita debat sehat di bawah sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.